Halo teman-teman, kali ini sesuai dengan YouTube video ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu struktur sistem operasi dan apa saja sih itu struktur sistem operasi. Oke, langsung aja. Sebuah sistem yang besar dan kompleks seperti sistem operasi modern harus diatur dengan cara membagi task ke dalam komponen-komponen kecil agar dapat berfungsi dengan baik dan mudah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa saja sih itu struktur sistem operasi. Oke, nah untuk struktur sistem operasi sendiri terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama struktur sederhana, yang kedua sistem berlapis atau layered system, yang ketiga adalah kernel mikro, yang keempat adalah modular atau modules, dan yang kelima mesin maya atau virtual machine, yang keenam adalah client server model, dan yang terakhir adalah sistem berorientasi objek. Oke. Masuk yang pertama, struktur sederhana. Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Oke. Banyak sistem operasi komersial yang tidak terstruktur dengan baik. Nah, kemudian sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana, dan terbatas, lalu berkembang dengan ruang lingkup originalnya. Contoh dari sistem operasi ini adalah MS-DOS dan Unix. Oke. MS-DOS merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit sehingga tidak terbagi menjadi beberapa modul. Sedangkan Unix menggunakan struktur monolitik di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan, dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Oke. Inisialisasinya terbatas pada fungsional perangkat keras yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kernel dan sistem program. Kernel terbagi menjadi serangkai interface dan device driver dan menyediakan sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi-fungsi sistem operasi lainnya melalui sistem calls. Nah, kelebihan struktur sederhana yaitu layanan yang dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Nah, di balik kelebihan mestinya terdapat kekurangan. Nah, kekurangan struktur sederhana yaitu pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dilokalisasi. Nah, yang kedua, sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan. Yang ketiga, merupakan pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar, sementara sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan kernel. Oke. Yang keempat, tidak fleksibel. Yang kelima, kesalahan program satu bagian dari kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Oke, lanjut ke struktur sistem operasi yang kedua, yaitu sistem berlapis atau layered system. Nah, sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan bawah memberi layanan untuk lapisan yang lebih atas. Nah, lapisan paling bawah adalah perangkat keras, oke. Dan yang paling tertinggi adalah kita sebagai user interface. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Struktur berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Oke. Nah, di sini terdapat beberapa barisan-barisan. Nih, barisan kelima yaitu adalah operator, berfungsi untuk pemakai operator. Ini yang paling tertinggi ya. Lalu ada lapis keempat yaitu user program, berfungsi untuk aplikasi program pemakai. Nah, yang ketiga adalah I/O manajemen atau input output manajemen, berfungsi untuk menyederhanakan akses input output pada level atas. Nah, lalu lapis kedua, operator communication, berfungsi untuk mengatur antar proses. Nah, dan selanjutnya ada lapis pertama, lapis 1, memori dan DRAM manajemen, berfungsi untuk mengatur alokasi ruang memori atau DRAM magnetik. Oke. Dan yang terakhir adalah lapis ke-0 ya, paling bawah, yaitu processor allocation dan multiprogramming, berfungsi untuk mengatur alokasi pemrosesan dan switching.
multiprogramming, dan pengaturan prosesor. Nah, dan untuk kelebihan dari sistem berlapis ini atau layered system, yaitu yang pertama memiliki rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Oke. Yang kedua adalah pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Nah, lalu terdapat kekurangan untuk sistem berlapis atau layered system, yaitu fungsi-fungsi sistem operasi diberikan ke setiap lapisan secara hati-hati. Oke. Lalu lanjut ke struktur sistem operasi yang ketiga, yaitu kernel mikro. Metode struktur ini adalah menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program-program level user. Oke. Hal ini akan menghasilkan kernel yang kecil. Fungsi utama dari jenis ini adalah menyediakan fasilitas komunikasi antara program, klien, dan bermacam pelayanan yang berjalan pada ruang user. Nah, untuk kelebihan kernel mikro, yang pertama adalah kemudahan dalam memperluas sistem operasi. Yang kedua, mudah untuk dibentuk ke bentuk arsitektur baru. Yang ketiga, kode yang kecil dan lebih aman. Dan untuk kekurangan kernel mikro, yaitu kinerja akan berkurang selagi bertambahnya fungsi-fungsi yang digunakan. Nah, untuk contoh sistem operasi yang digunakan adalah TCRU64 Unix, Mac OS X, dan QNX. Nah, lanjut ke struktur sistem operasi yang nomor 4, yaitu modular atau modules. Nah, kernel mempunyai kumpulan komponen-komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot atau waktu berjalan. Sehingga strateginya menggunakan pemanggilan modul secara dinamis atau loadable kernel modul. Umumnya sudah diimplementasikan oleh sistem operasi modern seperti Solaris, Linux, dan Mac OS X. Nah, sistem operasi Apple Macintosh yaitu Mac OS X menggunakan struktur hybrid. Strukturnya menggunakan teknik berlapis atau satu lapisan diantaranya menggunakan Mac microkernel. Nah, lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada mesin maya atau virtual machine. Mesin maya mempunyai Mesin maya mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan multiprogramming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Nah, untuk kelebihan mesin maya atau virtual machine yaitu konsep mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem, sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain. Nah, isolasi ini tidak memperbolehkan pembagian sumber daya secara langsung. Lalu kelebihan yang kedua adalah sistem mesin virtual adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Pengembangan sistem dikerjakan pada virtual machine, termasuk di dalamnya mesin fisik, dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Nah, tapi kekurangan dari mesin maya ini adalah konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Lalu selanjutnya nomor 6 adalah client server model. Nah, untuk client server model ini mengimplementasikan sebagian besar fungsi sistem operasi pada mode pengguna atau user mode. Sistem operasi ini merupakan kumpulan proses dengan proses-proses yang dikategorikan sebagai client dan server. Nah, server adalah proses yang menyediakan layanan, sedangkan klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Kelebihan dari client server model ini adalah yang pertama, pengembangan dapat dilakukan secara modular. Nah, yang kedua, kesalahan atau bugs di satu subsistem diimplementasikan sebagai satu proses, tidak merusak subsistem yang lain, sehingga tidak mengakibatkan satu sistem mati secara keseluruhan. Dan yang ketiga, mudah diadaptasi untuk sistem tersebar. Nah, untuk kekurangan, yang pertama, layanan dilakukan lambat
karena harus melalui pertukaran pesan. Yang kedua, pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck. Yang ketiga, tidak semua tugas dapat dijalankan di tingkat pemakai atau sebagai proses pemakai. Oke, untuk struktur sistem operasi yang terakhir adalah sistem berorientasi objek. Nah, sistem operasi direalisasikan layanan sebagai kumpulan proses disebut sistem operasi bermodel proses. Pendekatan lain, implementasi layanan adalah sebagai objek-objek. Nah, sistem operasi yang distrukturkan menggunakan objek disebut sistem operasi berorientasi objek. Nah, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengadopsi keunggulan teknologi berorientasi objek. Nah, untuk kelebihan sistem berorientasi objek yaitu terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Nah, untuk kekurangannya, sistem operasi MS Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek tetapi belum secara keseluruhan. Nah, contoh dari sistem berorientasi objek ini adalah Eden, Choices, Xkernel, Medusa, Cloud, Amoeba, Muse, dan sebagainya. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini video penjelasan tentang struktur sistem operasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.